Hai pagi semua, udah lama gak bikin vlog. Aku coba untuk bikin vlog kali ini agak berbeda karena luksus karena buat udah panjang. Ini jam 6 sekarang. Mau coba freediving di beberapa spot di Bali. Cuma yang untuk sekarang itu kita mau coba di yang di Blue Lagoon, itu di daerah Karangasem. Ini udah ditunggu teman-temanku juga. Ini Longfin sudah ready, peralatan semua udah ready ya, sekarang tinggal OTW aja. Lihat gimana nanti hasilnya. Sudah jam 6, udah keburu-buru. Oke, jadi kita udah sampai di Blue Lagoon spotnya. Blue Lagoon ini spotnya skuternya orang tahu, orang banyak untuk scouting, terus juga ada yang live kalau kalian lihat kan kiri. Terus sampai di jam 8 tadi kita makan dulu, terus makan pas warming up sebentar. Terus masih nunggu satu lagi teman kita yang masih OTW. Setelah itu baru kita langsung lanjut ke spotnya. Dan di Blue Lagoon ini kita bisa nyari variasi untuk kedalamannya, ada yang 20 meter, 25 meter, tergantung kita request yang mana. Cuma untuk cuaca hari ini, Blue Lagoon itu biasanya terkenal dengan yang wave-nya agak strong, tapi kali ini agak nggak terlalu kenceng, jadi masih smooth, ya wavy banget. Kemudian terus seperti ini ya, dan datanya juga bagus, nggak ada mendung, lihat mataharinya. Ini hari pertama aku untuk open water, khususnya pakai buoy ya. Aku mau coba kedalaman nanti bisa berapa meter di bawah air. Karena sebelumnya aku udah nyoba di beberapa tempat itu di sekitar 8 meteran. Halo. View ya? Yo. You know what? Oh. Lebih. Udah datang? Mau datang? Udah. Oke, kita aja. Belum ada pada datang. Terus buoynya kita ada 2. Nanti di setting di kedalaman berapa tergantung instrukturnya. Ya kita lihat nanti aku bisa kuat di berapa meter. Harapanku sih aku bisa di atas 10 meter. Hopefully pengen tahu nanti kita ya. Makanan tuh sangat cocok, karbo sehat. Yoi. Bayarnya juga per orang kan. Di sini kita ngobrolnya kencang juga ya. Nice. Kita menuju ke sana. Kalau pandemnya di mana? Kemarin kan lebih banyak soalnya pesertanya. Itu kita lagi ke arah Labuan Amuk ya. Labuan Amuk. Tempatnya itu di sana di daerah Blue Lagoon. Sama karena kita mau open water live training ke arah sana. Itu sekitar 20 meter sampai 25 meter. Itu aja, thank you. Wah, tenang sih ya kayaknya. Iya. Hah? Nice kan? Tenang kan? Ya, sini dah. Di sini Pak. Di sini Pak.
Ada jangkar di sini, Pak? Ada di sana. Ya, Sana? Pak. Ada. Oh, sana ada. Boleh? Sana. Di mana sana? Oh, di sana. Asik. Tempat nembak sini, Pak ya? Spear fishing ya? Iya, nembak boleh sih kalau gini. Silakan. Jadi tanggal 21 Juni ini kita termasuk laki ya. Ya, ini ombaknya lagi bagus ya. Tambah. Nggak ada arus juga. Karena biasanya harusnya kenceng banget emang. Iya, terakhir latihan tuh kayak lumayan. Oh, tuh banyak ikan tuh. Iya, tuh. Kelihatan nggak? Ini berarti tempat mancing kan harusnya? Iya, teman-teman. Oke. Tapi bisa dilihat arusnya sangat tenang. Jadi keuntungan buat kita. Kedalamannya sekitar 20 meter yang dicari. Cuma kita nggak tahu yang di sini berapa meter. Soalnya kemarin 20 meter di sebelah sana. Oke, nice. Nggak kelihatan bawah ya? Apa? Bawah nggak kelihatan. Oh, belum lihat. Belum ya? Pakai kaca. Ya kan. Selalu dalam gitu. Iya, emang nyari dalam, Pak. Oke, nice. Ini pin kita. Tinggal pakai simplong. Buoynya udah di sana. Dan ini akhirnya kita udah nyemplung. Suhu airnya cukup bagus di 28-29 derajat kalau nggak salah. Dan ini lagi proses untuk relaksasi sebelum kita deep dive. Relaksasi orang beda-beda. Ada yang seperti ini, dia pegangan sama buoy atau pelampung itu. Ada yang dia telentang, ada yang dia cuma diem doang, nggak pegangan apa-apa juga bisa. Jadi semua tergantung dari kemampuan tubuh masing-masing, karena durabilitas orang itu kan beda-beda. Jadi cara untuk relaxnya pun berbeda-beda. Ini biasanya takes time around 1 minute, 2 minute untuk relaksasi sendiri ya. Dan ini yang udah certified, dia coba dulu pertama, karena di bawah itu di buoy yang ini ya, ada yang nyangkut di bawahnya katanya, ada yang kusut gitu, sama dia dibenerin. Dan bisa dilihat teman-teman, cukup dalam. Tapi ini belum dipanjangin semua ya, jadi masih baru di awal. Yang di buoy ini kalau nggak salah 10 meter, 8 meteran dah. Kalau yang di buoy satunya itu baru di 8 meteran, yang sebelahnya itu tadi. Dan bisa dilihat ya, kalau salah satu yang bikin aku suka free dive itu cuaca pagi hari, mataharinya masih kalem, jadi ada sinar-sinar matahari muncul. Itu kalau di shade tuh cantik banget kelihatannya. Sebenarnya kalau kondisi badan tergantung pada buoyancy masing-masing. Dan setahu dia ini buoyancy-nya kalau nggak salah positif. Pun aku juga buoyancy-nya positif. Kalau buoyancy-nya positif berarti cenderung gampang lebih mudah mengapung. Dan ya di sini akhirnya aku coba untuk yang pertama, untuk coba teknik namanya free immersion. Kita cuma boleh pegangan tali, kakinya nggak boleh kicking, nggak boleh finning. Jadi fokus untuk relaksasi dan kemampuan equalize kita. Dan terlebih ini pertama kali aku, dan di sini kelihatan aku agak gugup dan panik. Dan agak susah ya ternyata, karena buoyancy positif sekali lagi bilang. Jadi lebih gampang mengapung. Dan ini percobaan kedua, lumayan baik karena kakinya sudah bisa di bawah dan equalize-nya juga bagus, lancar, nggak ada yang tak terhambat. Dan aku terus pegangan talinya untuk bisa terus ke bawah dan mengatur ritme nafas khususnya supaya nggak panik lebih tepatnya. Dan ini bisa dilihat agak kesusahan karena masih di awal-awal banget. Ini disebutnya teknik free immersion yang heads up, karena free immersion ada yang heads up, ada yang heads down. Dan setelah coba yang free immersion yang heads up, nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa kayaknya aku lebih gampang yang heads down deh. Akhirnya yang ketiga ini aku coba heads down, dan ternyata memang lebih mudah, tapi equalize-nya agak lebih susah. Kayaknya dasar lautnya itu nggak kelihatan, bikin gampang cepet panik. Kayak sebelah itu kan gampang banget ke laut. Aku baru sebentar udah naik lagi. Ini kalau nggak salah baru di 5-6 meteran aku udah balik. Panjang tali yang aku pegang itu sekarang di 8 meteran, kalau 8 meter, hampir 9 meter. Terus setelah coba yang free immersion tadi, akhirnya aku coba yang teknik constant wake atau sebutannya CWT.
Di sini kita harus bisa duck dive sebenarnya. Nah, tapi ini aku agak kesusahan karena baru di awal ya. Dan ini bisa dilihat cara finning sama kickingku sebenarnya salah karena aku masih dominan pakai lutut gitu. Harusnya pakai otot pinggul atau paha dan satu tanganku pegang hidung untuk memudahkan equalize. Dan sebenarnya di sini oke-oke aja, tapi memang agak panik. Ini setelah yang putih-putih megang turning point aku langsung buru-buru pengen naik gitu. Itu bener-bener panik banget kayak aduh nafasku gimana habis gak kuat. Tapi akhirnya semua berjalan lancar, aku ke atas lagi dan kayak ngerasain ternyata sedeg-degan itu ya gitu. Dan karena pas sampai atas itu bener-bener habis banget nafasku karena panik juga walaupun udah sempet relaksasi. Akhirnya aku coba lagi di percobaan selanjutnya ini balik lagi ke free immersion yang heads down. Di sini aku bener-bener nge-push banget badanku untuk tenang, relax. Dan di sini teman-teman bisa lihat aku lebih santai pegangannya, nggak buru-buru tapi terarah. Aku fokusin untuk bisa memaksimalkan potensi dari tubuhku gitu. Kalau nggak salah ini tadi udah 8 meter, ini kayaknya udah dalamin lagi deh sekitar 10-11 meter. Dan di sini aku ngerasa nggak kuat, jadi aku harus naik lagi. Atau ya aku padahal ngerasa belum kontraksi sih, rasa ingin balik aja. Jadi toleransi terhadap CO2 nya masih kurang aku latih berarti. Dan kalau teman-teman lihat ini itu ada kayak putih-putih di airnya, itu bukan kotor ya tapi plankton di pagi hari. Jadi ya normal makanannya ikan-ikan sebagian besar di laut kan plankton. Dan somehow dia ada ubur-ubur gitu, jadi kalau pakai wetsuit enak, jadi kita nggak gampang kena gatal-gatal karena kita kadang nggak sadar kena ubur-ubur itu. Dan akhirnya percobaan kesekian yang beberapa kali bikin aku panik tuh ini teman-teman, kalau lihat dari atas nih dasarnya tuh nggak kelihatan kan, jadi bener-bener gak kelihatan dasarnya, itu yang bikin serem. Terus sebenarnya kelihatan dasarnya tapi ketika sudah di pertengahan jalan, kalau udah di pertengahan jalan itu baru mulai kelihatan dasarnya. Dan balik lagi cahaya pagi tuh bener bagus banget, teman-teman bisa lihat. Aku suka banget shot ini tuh, bagus ya gitu. Dan bisa dilihat di sini kalau di laut itu kita duck dive nggak semudah di kolam ya. Jadi kita bingung untuk nyari arahnya ke bawah itu di awal-awal. Kadang pas kita udah deep dive ke bawah itu kita bingung mana ya arah lurusnya tuh kemana gitu. Padahal ini harus tenang gitu. Makanya duck dive-nya kadang agak kesusahan. Terus ini akhirnya aku coba lagi pengen yang teknik CWT. Nah ini tuh cara kickingnya juga masih kurang benar, tapi aku coba lagi. Aku masa nggak bisa sih sampai bawah gitu. Terus teman-teman bisa lihat itu benar-benar aku udah lebih tenang daripada yang di awal-awal tadi. Aku udah coba relaksasi agak lama ya karena kita pakai buoynya ganti-gantian. Jadi setelah aku ada orang lain lagi, dan baru setelah giliranku lagi, jadi aku udah mulai relax gitu. Dan ini aku coba untuk push bisa nggak sampai yang bawah. Ini udah di 15 meteran, aku bener-bener coba raih banget itu turning pointnya. Dan ini yang ngerem aku udah mikir kayak mungkin nggak sampai bawah karena udah 2 jam, udah 3 jam kita ini. Terus dia lihat tuh kok makin makin bawah, terus dia ke bawah akhirnya ngebadin aku. Tapi ternyata aku berhasil tuh, kelihatan ada turning point yang putih-putih itu berhasil aku sentuh, dan aku balik dengan santai walaupun agak deg-degan. Dan itu kedalamannya ternyata 14,5 meter. Oke, kasih progres pertama. Jadi di beberapa skit awal tadi itu ada yang 10 meter, 11 meter itu panik banget. Itu pas turning point naik ke atas itu aku udah bener kayak anjir jam banget ke atas, tolong. Dalam hati teriak gitu. Terus akhirnya maksudnya sempat panik banget lah. Ntar di videonya kelihatan Kualitasnya bagus. Eklos untungnya bagus karena sering fun dive sama di kolam itu. Coba benar-benar di awal kelihatan banget gerakanku panik. Terus di akhir tadi akhirnya tembus 14,5 meter. Itu achievement pertama sih. Tapi keren. Itu pertama kali open water pakai buoy 14,5 meter itu aku juga nggak expect bisa segitu. Sisanya semuanya yang udah susu ya ada 20 meter, 21 meter tadi itu. Sini sudah itu.
Jadi emang kita levelnya kita, tapi so far semuanya berjalan baik. Harusnya juga sangat bersahabat. Ya nggak kenceng banget. Ada apa gue sudah bisa sakit. Saya malu banget ada bermasalah dengan kuping Niki. Ada kayak hati sih kita. Iya, Pantas aja itu. Kalau itu atau salah banget tadi. lebih ke tubuh masing-masing kan beda orang. Tapi kayak gue beneran capek. Tapi di akhir-akhir udah mulai santai. Kayak di akhir tuh kayak udahlah blackout pacet. Jangan dong. Enggak, soalnya udah kayak semeter gitu loh. Terus kayak aduh harusnya balik nih. Udah limit tuh nih. Udah habis kayak. Tapi belum kontraksi, coba kayak ada sih yang spare dikit tapi ini harusnya buat balik napasnya gitu. Terus akhirnya ya udah paksa saya sentuh naik. Yang bahkan yang rekamin aku udah nggak fokus di kamera, dia fokus abadiin aku. In case aku kenapa-napa. Levelnya nyampe 14,5 meter. Halo Ben. Guys, di kamera tuh guys. Pak ini Labuan Amuk Pak ya? Oh iya. Nanti ini tuh kita parkirnya di Blue Lagoon. Cuma kita nggak senyelam di Blue Lagoon, kita malah di Labuan Amok nih ya. Dive-nya, latihan line trainingnya. Oke, good. Kalau ada waktu bisa Vanda ke sana. Tapi nggak tahu, kita lihat anak-anak. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku share. Kalau suka video ini bisa di like, di share teman-teman yang mungkin tertarik free dive. Mungkin aku next akan explore spot-spot lainnya. Ya kita nggak tahu, tergantung mood nanti. Thank you semuanya.